Pemirsa, di tengah gencarnya imbauan sosial dan physical distancing akibat pandemi corona, sejumlah warga negara asing atau WNA justru berpesta di sebuah villa hingga videonya viral di media sosial. Pesta tersebut akhirnya dihentikan usai warga melapor ke pihak berwajib. Sebuah video berdurasi sekitar 1,5 menit ini beredar luas di media sosial. Ada puluhan warga negara asing yang berpesta di dalam sebuah villa di Desa Cemangi, Badung, Bali. Berdasarkan laporan warga, aparat desa setempat pun mendatangi villa ini. Di dalam villa hanya ditemukan 4 warga negara asing yang masih tinggal. Mereka merupakan warga negara Inggris, Belanda, Jerman, dan Mesir. Menurut salah satu WNA, pesta digelar untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-21. Namun dia tak menyangka jumlah tamu yang datang melebihi jumlah undangan. Yeah, the party was planned to be like around 7 people or something, but then the problem is people started to invite more and more people, and a lot of people showed up. So we ended up having like 30 or 40 people in the villa, which is quite a lot, and we didn't like the situation at all. So yeah, we had a call from the security. They came here at around 10:30 when they saw a lot of people in the villa. So when they came here, they said, "Oh, we have to stop the villa." So right away, we talked with the DJ. It's hard to just push the people out all of the time. So we just stopped the DJ, and just like after 15 minutes, all people started to leave. Atas perbuatannya, para WNA ini hanya mendapatkan teguran dari aparat desa. Kegiatan pesta yang dilakukan para WNA ini dinilai tidak pantas di tengah imbauan sosial dan physical distancing selama pandemi corona. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, sejumlah napi dan mantan napi terus berulah. Di Bekasi, Jawa Barat, belasan napi kabur dari tahanan Polsek Bekasi Kota saat berjemur. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang napi yang baru saja dibebaskan kembali diringkus polisi karena mencuri kendaraan bermotor. Berjemur diri demi mencegah penyebaran virus corona justru dimanfaatkan 16 tahanan Polsek Bekasi Kota untuk kabur. Para tahanan yang terlibat berbagai kasus ini diduga melarikan diri dengan menjebol teralis besi. 3 diantaranya hari Minggu kemarin ditangkap warga Perumnas 1 Kecamatan Bekasi Barat, sementara sisanya masih dalam pencarian tim gabungan Polres Metro Bekasi Kota dan beberapa polsek lainnya. Sementara itu pelaku pencurian kendaraan bermotor di Jalan Ali Gatmir, Ilir Timur 3 Palembang, Sumatera Selatan, terpaksa ditembak petugas di bagian kaki karena berusaha kabur. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama, yang baru dibebaskan dari Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir beberapa hari lalu karena mendapat asimilasi dari pemerintah terkait pandemi virus corona. Pelaku mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk makan dan membeli narkoba. Polisi sebelumnya telah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan dibebaskannya tahanan ini. 2 hari sebelum kejadian ini sudah memberikan himbauan kepada Babin untuk disampaikan kepada kepala lingkungan mengenai data pembebasan para tahanan ini, yaitu dengan cara menambah kunci ganda kepada ganda dan parkir pada tempat yang terlihat. Sepeda motor dan kunci letter T yang digunakan untuk menggasak harta korban disita polisi sebagai barang bukti. Dari Bekasi dan Palembang, Rahmat Hidayat, Firdaus, iNews melaporkan. Jika sebagian besar narapidana menantikan dibebaskan di tengah pandemi COVID-19, 4 tahanan di Samarinda, Kalimantan Timur justru menolak program asimilasi pemerintah. Mereka memilih tinggal di rumah tahanan karena tidak ada tempat tinggal dan khawatir dengan penyebaran virus corona. Ambo adalah salah satu dari 137 narapidana rutan kelas 2A Samarinda, Kalimantan Timur yang dibebaskan setelah masuk dalam program asimilasi pemerintah guna mencegah penyebaran virus corona.
Dirinya memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk menyelesaikan 2,5 tahun dari 4,5 tahun masa tahanannya. Namun tak seperti napi lainnya, Ambo yang ditahan setelah terlibat kasus narkoba justru menolak program tersebut. Alasannya karena dirinya tak punya tempat tinggal dan sudah merasa betah di rutan. Nggak tahu kemana arahnya, terbengkalai. Kalau di sini sudah banyak teman sudah. Berarti mencegah takut dengan COVID juga Pak ya, mending di dalam aja Pak ya? Iya. Ambo tak sendiri, masih ada 3 tahanan lainnya yang menolak program asimilasi itu. Kalau untuk yang nggak mau diasimilasi nih, padahal sudah ditawari. Ada 4 ya. Ada apa ya? Ya itu karena mungkin tempat tinggalnya nggak jelas ya. Dia nanti pulang juga mau tinggal di mana kan, jadi memilih di dalam. Tetap di dalam gitu. Karena memang asimilasi ini kan dirumahkan, menjalani di rumah. Kalau yang nggak punya rumah gimana? Berarti kan tidak asimilasi namanya. Meski demikian, Ambo dan ketiga tahanan lainnya harus ikut mendukung program rutan untuk mencegah penyebaran virus. Salah satunya dengan berolahraga setiap pagi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karya Diansyah, iNews melaporkan. Seorang warga Luwu yang masuk daftar orang dalam pemantauan atau ODP marah saat akan diperiksa tim medis karena baru kembali dari kota Makassar. Sementara di Solo, Jawa Tengah, seorang pemudik dari Jakarta yang berstatus ODP kabur saat jalani masa karantina. Seorang warga Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ini marah dan menolak diperiksa oleh tim medis. Padahal ia masuk dalam daftar ODP setelah kembali dari kota Makassar yang telah ditetapkan sebagai zona merah penyebaran corona. Ia menolak diperiksa karena merasa tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah setempat. Tim medis pun terpaksa mengalah dan pergi dari rumah warga ini. Meski demikian, tim medis tetap akan memantau perkembangan kondisi kesehatannya. Sementara di Surakarta, Jawa Tengah, petugas keamanan yang menggunakan alat pelindung diri ini menjemput seorang pemudik yang kabur saat menjalani masa karantina di Geraha Wisata Niaga. Pria yang berstatus ODP ini kabur setelah berhasil mengelabui petugas jaga dan petugas keamanan. Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudiatmo mengatakan pemudik harus menjalani karantina selama 14 hari dan dilakukan cek darah. Para pemudik yang mudik ke Solo tetap dikarantina 14 hari tanpa terkecuali, dan di situ dilakukan cek kesehatannya, cek laborat untuk diambil darahnya. Jadi tidak darah dari jari, namun dari pembuluh darah yang dari tangan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya baik semua. Kenapa harus saya lakukan demikian? Karena kita harus mengantisipasi hal-hal yang terjelek. Selama di tempat karantina, para pemudik diberikan pendampingan psikologis dari pemerintah daerah agar tidak merasa stres. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di sejumlah wilayah penyangga ibu kota berimbas terhadap pemberhentian total operasional armada bus ke Jakarta di Terminal Harjamukti, Cirebon, Jawa Barat. Keputusan itu sejalan dengan upaya pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19. Sebanyak 70 armada bus tujuan Jakarta di Terminal Harjamukti, Kota Cirebon ini diberhentikan sementara waktu operasionalnya. Keputusan ini untuk mendukung pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah penyangga ibu kota. Pihak Terminal Harjamukti saat ini hanya melayani transportasi ke beberapa daerah di wilayah Pulau Jawa dengan prosedur wajib menggunakan masker dan pembatasan jumlah penumpang di dalam bus. Kondisi ini pun membuat suasana terminal sepi. Untuk yang ke arah barat, SPB itu ya, untuk wilayah ke arah barat itu cuman yang ke arah Bogor itu cuma 4 unit dari sekian dari 19 unit. Terus yang ke arah Bekasi dari 24 unit cuma ada 7 unit tiap hari berangkat. Yang ke arah Jakarta itu udah dilakukan penyetopan atau gimana, Pak? Untuk ke arah wilayah Jakarta itu dari tanggal 25 itu sudah
Tidak melayani. Tidak melayani. Dalam mengantisipasi penyebaran virus corona, pihak Terminal Harjamukti juga melakukan upaya pendataan atau pemetaan terhadap penumpang yang datang ke kota Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.